Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami akan pelajari biarlah menjadi pedoman buat kami untuk kami menjalani hidup ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-Mu yang akan men-sharingkan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan boleh dipahami kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, salam Bapak Ibu. Kita akan belajar dari satu teks firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah teks yang kita baca adalah peristiwa di mana setelah kebangkitan Yesus, di mana pada waktu itu Yesus menampakkan diri pertama-tama mula-mula kepada Maria Magdalena. Lalu Maria Magdalena ini memberitahukan apa yang sudah dia lihat kepada teman-temannya. Tetapi ternyata teman-temannya, Bapak Ibu, tidak percaya akan apa yang dikatakannya. Lalu dilanjut di ayat ke-12 dikatakan bahwa Yesus juga menampakkan diri kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Nah, diceritakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Di sana diceritakan bahwa kedua orang itu sedang berjalan menuju yang namanya Emmaus. Jadi ketika mereka dalam perjalanan, tiba-tiba Yesus datang kepada mereka. Tetapi dikatakan bahwa mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Karena apa? Dikatakan di sana bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, kalau di teks yang kita sudah baca di sini, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah, singkat ceritanya bahwa mereka sampai di suatu rumah. Di situ Yesus melakukan apa yang sebelumnya dia lakukan sebelum kematiannya, yaitu mengambil roti, mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Nah, di situ barulah kedua orang ini mengenal bahwa itu adalah Yesus. Nah, mengapa mereka mengenal bahwa ini adalah Yesus yang bersama-sama dengan mereka? Yaitu karena hanya Yesuslah yang melakukan perbuatan itu, yaitu melakukan perjamuan, melakukan perbuatan yang mengambil roti lalu mengucap berkat dan
memecah-mecahkannya. Nah, lalu ketika mereka mengenal bahwa itu adalah Yesus, tiba-tiba Yesus menghilang dari mereka dan mereka sadar bahwa itu adalah Yesus dan mereka kembali ke Yerusalem menceritakan apa yang mereka sudah lihat, dan ternyata dikatakan bahwa mereka juga tidak percaya. Dan salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya yang nampak dari kisah penampakan Yesus adalah Thomas. Nah, di mana Thomas berkata, kalau aku belum menusukkan jariku ke dalam lubang paku yang ada di tangannya, sebelum aku menusukkan jariku dalam lambung Tuhan Yesus, sekali-sekali aku tidak percaya. Lalu kemudian beberapa hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka semua di saat mereka sedang makan, dan di situ dikatakan bahwa Yesus mencela ketidakpercayaan mereka, dan akhirnya mereka menjadi percaya bahwa yang diceritakan oleh teman-temannya yang lain yang melihat pada waktu itu ternyata benar, lalu mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini dari kisah ini, dari peristiwa ini ada masalah di dalam cerita ini, dalam kisah ini, yaitu ada orang yang tidak percaya, itu murid-muridnya. Nah, di sini ada ketidakpercayaan murid-muridnya akan apa yang dilihat oleh murid-murid yang lain, teman-teman yang lain yang melihat Yesus pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, murid-muridnya saja pada waktu itu sebelum percaya, mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus, akan penampakan yang dilihat oleh teman-temannya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita melihat ini tidak menutup kemungkinan bahwa ini terjadi, bahwa ada orang yang hingga saat ini tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa teori yang menyangkal akan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ada yang namanya teori halusinasi. Teori halusinasi ini mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu bukanlah hal yang nyata, tetapi ini adalah halusinasi para muridnya. Karena kenapa? Karena pada waktu itu mereka sedang berkabung, mereka sedang bersedih akan kehilangan orang yang selalu bersama-sama dengan mereka, dan akhirnya mereka berhalusinasi dan menceritakan bahwa Yesus itu hidup. Nah, Bapak Ibu, teori ini jelas sekali tidak benar. Mengapa? Nah, jika memang benar ini peristiwa kebangkitan Yesus adalah halusinasi para muridnya, mengapa murid-muridnya pada waktu itu menceritakan hal yang sama di tempat yang berbeda? Mengapa murid-murid yang melihat Yesus itu menceritakan hal yang sama tetapi dalam tempat yang berbeda? Nah, dikatakan Bapak Ibu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-6 bahwa Tuhan Yesus itu menampakkan diri lebih dari 500 orang, dan pada waktu itu masih ada sebagian yang masih hidup. Nah, ini membuktikan bahwa teori halusinasi ini sangatlah tidak betul. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ada yang namanya teori konspirasi. Nah, teori konspirasi ini mengatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya ini melakukan yang namanya penipuan. Jadi Yesus dan muridnya ini bersekongkol untuk menyebarkan berita hoaks, dan akhirnya apa? Tujuannya adalah supaya mereka terkenal. Nah, Bapak Ibu, teori konspirasi ini juga adalah tidak benar. Mengapa? Karena bertentangan dengan karakter Yesus yang di Alkitab. Nah, kalau kita melihat karakter Yesus, sifat Yesus di Alkitab, Yesus tidak pernah yang namanya melakukan penipuan. Nah, jelas sekali Bapak Ibu, teori konspirasi ini
jelas tidak benar. Nah, ada lagi yang selanjutnya yaitu yang namanya teori mitos. Nah, teori mitos ini mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa yang tidak benar, tidak nyata, hanyalah mitos. Karena pada waktu itu tetapi pada waktu itu kebangkitan Yesus itu adalah cerita dari sebuah novel yang dibaca oleh murid-muridnya. Lalu murid-muridnya menceritakan itu yang ada di novel, lalu tersebar luas. Nah, Bapak Ibu, teori ini juga tidak benar. Nah, mengapa? Kalau teori mitos ini benar, mengapa banyak para rasul itu menjadi pemberani? Nah, yang awalnya takut menjadi pemberani. Nah, ada yang para rasul ini banyak yang berani mati karena Yesus. Nah, salah satunya yaitu Paulus. Nah, tidak mungkin Bapak Ibu ada orang yang berani mati untuk cerita yang tidak benar. Nah, kalau Paulus saja berani mati untuk Yesus, itu artinya peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang nyata. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada yang namanya teori Swan. Nah, teori Swan ini mengatakan bahwa pada waktu Yesus itu disalib, Yesus itu tidak mati, tetapi hanya pingsan saja. Nah, ketika berada di kuburan, dan di situ Yesus sadar, lalu bangun, lalu pergi ke murid-muridnya. Dan di situ murid-murid Yesus mengira bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah, jelas sekali Bapak Ibu, teori Swan ini juga tidak benar. Mengapa? Karena pada waktu itu tidak mungkin ada orang yang bertahan melalui penyaliban. Nah, kalau kita melihat bahwa dalam sejarahnya tidak ada yang namanya penyaliban itu gagal, tapi semuanya berhasil. Orang yang disalib pasti mati. Nah, kalaupun tidak mati, pasti penjaga-penjaganya akan berusaha untuk membunuh orang yang disalib. Nah, contohnya yaitu perampok yang bersama-sama dengan Yesus. Nah, pada waktu itu perampok itu waktu disalib dia belum mati. Nah, bagaimana supaya dia cepat mati? Yaitu penjaga-penjaganya mematahkan kakinya. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk supaya perampok ini cepat mati. Nah, Yesus pada waktu itu tidak dipatahkan kakinya. Mengapa? Karena pada waktu itu penjaga salib itu melihat bahwa Yesus itu benar-benar mati, benar-benar sudah mati. Nah, kalau kita melihat bahwa lambung Tuhan Yesus itu ditusuk, itu menyebabkan bahwa darah Tuhan Yesus itu keluar deras, dan pastilah dan tentulah bahwa darah yang ada dalam tubuh Yesus itu habis, dan orang yang kehabisan darah sangat jelas pasti akan mengalami namanya kematian. Nah, jadi teori Swan ini tidak benar. Nah, masih banyak lagi Bapak Ibu teori-teori yang menyangkal akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dari beberapa yang saya sudah paparkan ini tidak membuktikan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu tidak nyata, melainkan ini membuktikan bahwa peristiwa kebangkitan ini adalah nyata. Nah, lalu buktinya yang ada di dalam teks, kalau kita melihat di situ, yaitu di ayat yang ke-9, yaitu perkataan Maria. Nah, dan juga perkataan kedua orang yang sedang dalam perjalanan itu, yang melihat Yesus. Nah, dari sini saja Bapak Ibu ini sudah membuktikan bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi. Nah, lalu kita melihat apa yang Yesus inginkan dari murid-muridnya pada waktu itu dengan menampakkan diri. Nah, apa pesan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu? Yaitu pesannya adalah supaya murid-muridnya percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus sebelumnya benar-benar terjadi.
dan supaya mereka juga percaya kepada Yesus. Nah, inilah pesan Yesus yang Yesus ingin sampaikan melalui penampakannya. Nah, Bapak Ibu, peristiwa ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Nah, Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Nah, Yesus adalah Kristus yang mati untuk menebus kita. Jadi, Yesus adalah anak Allah yang dikaruniakan Allah untuk menebus kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus bersyukur dan kita harus percaya akan kebangkitan Yesus ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, jika kita tidak percaya Bapak Ibu, maka sia-sialah kepercayaan kita selama ini. Jika kita tidak percaya akan kebangkitan Yesus, maka sia-sialah pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan para rasul. Jika kita tidak percaya akan kebangkitan Yesus, maka sia-sialah orang yang mati untuk Yesus. Jadi, Pak Ibu, peristiwa ini bukanlah peristiwa yang halusinasi, bukanlah peristiwa konspirasi, bukanlah peristiwa mitos dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah peristiwa yang real, peristiwa yang nyata, yang benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, yang saya tekankan adalah kita harus percaya akan kebangkitan Yesus, karena peristiwa ini adalah peristiwa yang nyata. Nah, kalau kita tidak percaya akan kebangkitan Yesus, itu artinya kita tidak percaya juga kepadanya. Jadi, Yesus menampakkan diri, ia hendak memberi pesan kepada kita bahwa kita harus percaya kepadanya. Nah, di Bapak Ibu, inilah pesan Yesus yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya, bahkan juga kepada kita semua, bahwa pesannya adalah kita harus percaya kepadanya. Karena Yesus sudah mati bagi kita, mati di kayu salib, menanggung dosa kita, dan kita mendapatkan kasih karunia yang begitu besar daripadanya. Sebab itu, sekali lagi, mari kita tetap percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya memberkati kita semua. Amin.